Itu belum ada yang diambil, Pak. Cuma ketahuan di dalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, ini saya kedatangan Bapak terkait dengan permasalahan anaknya yang sekarang lagi kena masalah hukum, sedang berproses hukum di kepolisian seperti itu, yaitu berkaitan dengan permasalahan dugaan bahwa anak itu dianggap telah mencuri, dan sudah ditanganin pihak kepolisian. Anak itu bernama, oh gitu ya Pak. Nah, betul Bapak menguasakan masalahnya ini untuk minta pendampingan ke saya Pak. Ya. Di LSM Tampera nggih. Seperti itu. Dan Bapak juga sebagai Pak D-nya ya, seperti itu untuk mendampingi itu juga. Jadi permasalahan gini, ini permasalahan berkaitan dengan dugaan mengambil tanpa izin atau boleh dibilang adanya dugaan pencurian yang nominalnya itu sekitar Rp800.000 yang terjadi di desa mana Pak? Tepansari RT RT1 RW1 ya, di desa Tepansari. Loano ya, Kecamatan Loano yang terjadi sekitar hari Jumat tanggal hari Kamis ya, Kamis sore tanggal 24 Februari 2022 ya, sekitar jam 20. Nah, di sini teman-teman bahwa permasalahan itu terkait dengan pencurian itu sama bapaknya sudah selesaikan secara damai. Bapaknya sudah mengganti sejumlah uang yang diambil anaknya. Di sini sebenarnya gini, ketika saya membaca dari surat perdamaian ini permasalahan ini sebenarnya sudah selesai. Artinya ini sudah masing-masing pihak sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini saya karena ini penandatangannya desa di desa, disaksikan oleh para perangkat desa, juga Pak Lurah di sini, Pak Kepala Desa, ini mestinya selesai, gitu loh. Nah, selesai ini tertanggal saat kejadian, artinya malam Jumat itu, malam Jumat tanggal 25 itu sudah selesai. Artinya begitu pengambilan, Bapak juga bertanggung jawab ya Pak, dan sudah menyerahkan uang kembali. Tanggal 17 Februari itu Bapak dituduh mengambil barang milik Pak siapa? Nah, bukan saat malam tanggal 25 itu bukan, tapi Jumat sebelumnya. Akhirnya ketika anak itu yang rumahnya kurang lebih jaraknya cuma 20 meter ya Pak, sekitar 20 meter itu datang ke situ langsung ditangkap. Yang lebih kita masyarakat tidak pahami bahwa ini kan sudah damai di desa, ya, sudah didamai desa. Kenapa harus dibawa ke polisian? Ya, dan anak ini sudah mengalami proses yang lumayan mengerikan. Ini anak ini dipukulin kan gitu, dipukulin Pak. Anak ini dipukulin, dianiaya, serahkan ke polsek. Padahal sudah ada perdamaian kan gitu. Nah, ya mohon untuk Pak siapa penegak hukum yang menangani perkara ini, Bapak minta untuk anaknya bisa dibantu untuk bebas ya Pak, karena yang berperkara sudah selesai kan gitu. Nah, Bapak sudah mengembalikan dan yang diambil juga sudah menerima dari Bapak, artinya perkara itu sebenarnya sudah selesai. Nah, mohon hukum itu benar-benar dijalankan demi keadilan di masyarakat. Enggak seberapa Pak, tapi anak itu mencuri karena apa kan gitu. Anak ini punya saudara 7 ya Pak, putranya Bapak 7, Bapak orang nggak mampu ya Pak. Bapak orang nggak mampu, artinya anak ini mencuri untuk apa kan gitu, karena saudaranya 7 bersaudara ini. Nah, mohon untuk keadilan bagi Bapak nggih, untuk anaknya mudah-mudahan dibantu oleh penegak hukum seperti itu Pak nggih. Nggih. Ya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malam itu masih dalam
Percobaan gimana? Maksudnya kan belum mengambil, Pak. Lah kok mengambil bisa ditangkap? Belum mengambil. Keterangannya itu katanya sudah 2 kali. Soalnya kan di situ saya tidak bisa bercerita banyak. Ya. Posisi saya di situ kan sudah di balai desa itu sudah orangnya sudah ada di situ semua. Ya. Jadi kejadian yang gimana saya tidak tahu secara persisnya. Artinya uang yang diambil seberapa, Pak? Kalau malam itu tidak ada. Malam itu Ya. pas kejadian yang Katanya kedua kali, yang sekali itu mengambil berapa? katanya 800. Akhirnya tidak ada perdamaian sama sekali atau bagaimana pada malam itu? Waktu malam itu terus kebetulan Pak Lurah itu sudah meminta perwakilan dari Babinsa. Sudah ada inisiatif pimpinan dari ya Babinsa. Karena malam itu masyarakat yang di balai desa itu banyak, akhirnya pihak Pemdes memanggil ya kepolisian dari Polsek. Artinya adanya perdamaian itu tidak ada gunanya berarti ya. Pada saat malam itu pada saat malam kan ada surat perdamaian itu. Katanya ya. Pak ini kan saya kuasanya Pak. Dari Irianto ya Pak. Ini hanya supaya memperjelas masalahnya ya Pak. Memperjelas masalahnya. Bapak selaku Pak Kadus di lingkungan kejadian ya Pak ya saat itu ya. Artinya bahwa memang saat terjadi itu Mas siapa itu? Mas Anggi tidak mengambil apa-apa. Pas kejadian malam Jumat itu tidak. Oh, jadi pas kejadian itu tidak mengambil apa-apa. Oke. Jadi tidak terbukti dia mengambil barang apapun. Tidak. Pak Kadus sebagai yang punya wilayah situ ya Pak ya, mengetahui ya. Saya kalau itu tadi saya katakan klepu itu 1 tapi 2 kadus. Oh, 2 kadus. Ya. Oh ya. Itu RT. Jadi kan yang diambil itu yang didatangi bukan wilayah saya. Bukan wilayah, tapi enggak. Tapi saya. Oh. Maksudnya kan warganya. Oh. Bapak. Iya. Tapi saat terjadi di kadus yang siapa satu lagi Pak? Pak Mazazid itu terbukti ngambil enggak? Malam itu tidak. Kan? Malam itu tidak. Saat malam itu tidak, tadi Bapak Pak Kadus mengatakan katanya Anggi mengaku 2 kali. Atau gimana? Ditanyain itu kan. Oh, ditanyain. Yang mengantar itu. Oh, yang mengantar. Ditanyain 2 kali. Itu tidak mengambil, cuman itu yang jadi yang dikatakan 800 itu yang sebelumnya kan. Oh, yang sebelumnya. Jadi malam itu memang tidak ngambil, posisi tidak ngambil ya. Tidak ada. Terus dia cuman mengakui kalau sebelumnya ngambil, pernah ngambil gitu? Ya. Atau gimana? Ya mungkin atas saya tidak tahu kronologi ditanya bisa mengaku tidak tahu toh. Ini katanya mengambil 800. Maksudnya ada unsur apa kok sampai mengaku itu kan nggak tahu. Maksudnya kan ada penekanan dari masyarakat. Saya nggak tahu itu loh. Jadi kan gini. Saya yang tanya-tanya. Tanya itu pas malam itu. Oh, jadi Pak Kadus tahunya bahwa anak situ tidak ngambil malam itu. Tidak, ya. Nah, tapi setelah ada penekanan gitu dari masyarakat, katanya mengambil. Oh bro, itu baru katanya. Malam itu tapi belum terbukti gitu loh. Ya, malam itu memang tidak ada.
Berarti kalaupun ada, mungkin peristiwa yang dulu yang lalu gitu maksudnya. Betul. Oh, Akhirnya begitu. Kan Babin Kamtibmas juga menginterogasi. Kan gitu. Jadi kan akhirnya kan mungkin ya dikasih tahu terus Pak Pambian ya. Tapi kan gini Pak Kadus. Iya. Karena tadi saya Pak siapa itu? Pak Heri Nuryanto itu menjelaskan bahwa walaupun saat malam itu tidak mengambil, tidak terbukti yang mengambil, Bapak itu kan langsung mengembalikan ya. Besoknya toh? Mengembalikan. Di kemudian hari mengembalikan. Mengklirikakan asumsi. Jadi kan waktu kejadian itu kan malam Jumat. Ini memang agak keras sedikit. Iya. Terus sampai seberapa waktu kan pihak Polsek itu kan Bapak Kanit kan datang. Maaf ya Pak. Pulang jam kembali ke ini kan singkat cerita ini dari desa langsung dibawa ke Polsek. Kan di situ ya diinterogasi, tapi yang kan udah banyak lah Pak. Padahal malam itu tidak terbukti mengambil, tapi dibawa ke Polsek. Iya. Yang Bapak kan itu tuh. Istilah kan dari Pak Polisi, enggak Pak Polisi, enggak Pak Susilo, Pak Susilo enggak ada di situ. Ya itu kan Pak ada di situ yang dari kartunya Pak Pendi, Pak Susilo kayaknya enggak ada itu malam itu. Pak Pendi. Iya. Jadi kan lainnya enggak paham soalnya kan saya kan di kantor Pemdesnya bukan di aulanya Pak. Kan gitu. Artinya malam itu tidak terbukti mengambil, tapi dibawa ke kantor polisi gitu. Ya dibawa. Ini kan saya tanya kan gini Pak. Saya kan dipanggil Pak Lurah itu dibawa. Saya kan masih di kantor. Pak tanyain, Pak kok dibawa? Ini kan sementara waktu untuk mengamankan. Itu kata siapa? Itu kan dari pihak kepolisian karena di situ warga masyarakat ya banyak lah di luar itu banyak. Untuk sementara waktu itu mengkondisikan, kan gitu, mengkondisikan. Ya bolehlah kalau datang bisa besok pagi. Saya bilang sama bapaknya, besok pagi. Memang sampai sebelum jam 8 saya sudah di sana. Sudah di Polsek Loano. Artinya saat kejadian memang belum terbukti mengambil, diakui ya itu ya sama warga. Nah tapi dibawa ke Polsek. Iya. Di Polsek karena dari Polsek itulah saat dibawa Polsek itu barang buktinya apa Pak? Kok langsung dibawa ke Polsek? Padahal saat itu belum ada masalah, belum ada pengambilan apapun gitu loh Pak. Kok bisa gitu loh? Ini masalahnya gimana? Supaya saat itu. Iya. Kalau tidak ada BP kok bisa dibawa gitu loh. Betul. Ya mungkin setahu saya katanya dari itu kan untuk mengkondisikan, mengamankan dulu. Ya polisi iya. Bergerak apapun itu atas dasar BP, barang bukti, apalagi dikatakan pencurian. Kalau itu enggak tahu Pak. Nah, itu kok bisa gitu loh. Iya. Jadi kan Pak Bayan saat itu yang punya wilayah yang berdampingan ya, di situ yang tahu persis masalahnya di situ. Itu saat itu kenapa kok anak ini dibawa ke polisi gitu loh Pak? Wong tidak ada BP, wong tidak terbukti mencuri kan gitu. Iya. Apakah BP diada-adain apa bagaimana? Tidak tahu itu Pak. Maksudnya kan ini malah lebih jelas ini. Maksudnya kan saya tanya dari Pak pihak itu kan hanya mengamankan gitu loh, mengkondisikan daripada membuat gaduh keruh nanti bermasalah kan tapi gitu. Kan gini, tapi anak itu terus dipukuli katanya. Dipukuli katanya Pak di rumah yang satu lagi. Pak Zazir itu kalau katanya saya enggak secara langsung tidak melihat, hanya dalam cerita dipukulin. Secara fisik lihat ya Pak, mungkin wajahnya marah atau gimana? Ya kalau secara fisik, iya. Ya, yang ini aja Pak, supaya terbuka gitu ya. Artinya memang Bapak di situ sebagai pengayom warga atau Pak, sebagai bapaknya Kadus di situ kan untuk perlindungan warganya itu Pak kan artinya kan harus jelas itu Pak, supaya masyarakat jangan diperlakukan ketika memang belum ada bukti yang memenuhi syarat bahwa ini harus ditangkap, kok ditangkapkan gitu. Waktu itu diinterogasi katanya tidak ada yang tidak mengambil kan itu, dan itu sudah disepakati di warga tidak mengambil. Tapi kok bisa
orang tidak mengambil kok dibawa ke polisi, kan gitu. Nah itu masalahnya di situ kan lah. Apakah BB-nya itu diadakan apa bagaimana? Kok itu tidak ngambil kok saat itu dipukuli gitu loh Pak. Nah itu yang sepengetahuan Bapak gimana kemarin tuh? Kok tidak ngambil ini? Tapi kok dipukul itu? Apakah warga karena emosi atau gimana Pak? Kalau sampai ke pemukulan atau dibawa ke polsek itu kan ya yang pemukulan saya juga tidak tahu. Kalau dibawa ke polsek itu kan hanya saat itu mengamankan pihak biasanya kan gitu. Oke lah saya terima. Maksudnya memang di luar sana kan banyak. Jadi mungkin berdasarkan kebijakan gitu kan. Langkah yang terbaik mungkin saya juga menyadari lah. Artinya polsek kan hanya mengamankan, tapi tidak bisa membuktikan saat itu ada peristiwa pencurian kan gitu Pak? Tidak. Wah, nanti tolong itu inilah teman-teman ya. Nanti kita supaya sesuai dengan ceritanya Pak Bayan saja. Ini sesuai Pak. Jadi supaya tidak sepihak. Oke, siap. Gitu. Supaya tidak sepihak ya. Artinya kalau keterangan Pak Bayan ini sebagai bapaknya wilayah masyarakat, itu, masyarakat, nah itu malah bagus gitu loh. Artinya biar objektif ya Pak. Seperti itu. Artinya memang saat itu belum terbukti adanya pencurian. Entah gitu Pak. Iya. Tapi diperlakukan terus dibawa diamankan ke polisi kan gitu. Nah BB baru kemudian diadakan kan gitu atau gimana barang buktinya gitu loh? Ya. Setelah ada penekanan. Enggak, itu BB itu kan setelah lama. Istilah maksudnya kan gini, setelah negosiasi maaf-maafan. Negosiasi maaf-memaafkan. Iya, perdamaian maksudnya. Perdamaian, ya. Terus? Itu kan ada BB itu kan. Oh, ada untuk BB. Itu kan dari yang pertama mengambil kan itu menuntut yang pertama mengambil. Karena katanya kan begini. Mungkin begini. Iya, ya. Ini supaya anak ini mengeluarkan sejumlah uang untuk orang yang dirugikan itu gitu dalam perdamaian gitu apa gimana? Iya. Terus karena untuk BB itu bagaimana tadi? Kan uangnya sudah diserahkan 800 untuk BB lagi. Bukan, ini artinya gini bahwa BB itu dimunculkan kapan Pak? Setelah perdamaian. Setelah perdamaian? Iya. Mantap. Cuman kan perdamaian ada beberapa kali Pak. Artinya gini, Jumat pagi saya kan langsung meluncur ke polsek. Di situ tapi kan niat saya dengan ini kan untuk mengambil anak. Oh, niat Bapak untuk mengambil anak? Iya. Wah bagus Pak, bagus. Inisiatif saya gitu kan malam itu. Kalau kalau hari ini enggak bisa, besok saja. Maka ya Pak polisi. Polisinya. Enggak paham. Ya kan Pak. Padahal jenengan di situ posisi menitipkan saja sebab mengamankan gitu. Tapi jenengan ke situ datang untuk mengambil anak itu lagi. Sebetulnya inisiatif saya, kalau malam Bapak itu juga bisa saya ke polsek. Saya ke polsek tapi kan dilarang, besok aja. Oh besok aja. Itu ya oke lah. Saya terima aturan. Yang melarang? Dari pihak polisi. Dari pihak polisi. Jadi Bapak dari pihak mau datang ke Pak Polisi untuk ngambil anak itu. Iya. Tapi kata Pak Polisi besok aja gitu. Istilahnya kan kok dibawa Pak, oh besok iya. Sementara waktu kita amankan. Terus kalau mau istilahnya penyelesaian nanti datang ke polsek kurang jam 8. Oke, saya kurang jam 8. Oke, saya jam 7 berangkat. Oh, Pak Kadus juga ke sana. Ya ke sana sama ini bapaknya. Sama bapaknya mau ngambil anak itu. Niat saya. Iya, niat Bapak mau ngambil anak itu. Terus kan enggak tahu, saya diinterogasi, saya enggak tahu, mungkin ya ditanya-tanyain kayak gini. Tapi kan kejadiannya saya nggak tahu, ditanya Pak Kanit itu kan nggak tahu, nggak jelas, saya nggak bisa menceritakan. Siapa namanya? Pak Pendi itu pas pertamanya. Bukan, itu kan yang Pak Pendi. Yang interogasi Bapak di polsek itu siapa? Pak Pendi paginya, Jumat paginya itu loh. Terus? Nah, itu kan kaget saya loh, kok saya yang diinterogasi. Maksudnya kan betul itu anak saya, tapi kan kejadian itu kan saya nggak tahu, nggak bisa. Bapak diinterogasi dalam hal apa di polsek itu? Dalam hal ini mengetahui tidak kejadian kronologi ya. Saya bilang tidak toh yo. Gue nek ngerti ya dikira mengada-ada, podo njerumusku anak aku toh Pak.
kan gitu. Bapak bicara apa adanya lah ya. Iya, ada unsur apa dengan ini? Kedua-duanya unsur saudara. Di samping warga saudara juga, kan gitu. Itu tak bawa itu. Ya. Jadi gini ya, Iya, ya. Bapak Pak Kadus datang ke situ punya inisiatif untuk ngambil anak itu. Iya, saya katanya kan. Tapi sama Pak Polsek belum boleh gitu. Iya. Belum kan, boleh. Nah terus langkah Bapak karena belum boleh, besoknya bagaimana atau ada langkah-langkah lagi? Ada. Terus coba diceritakan. Ya ini kan dilelas jam 9:30 kan pihak yang didatangi itu kan datang sama Pak RT-nya. Karena kan datang itu jam berapa ya? Habis sholat Jumat lah mungkin. Kan saya sudah sama Pak Pendi juga sudah koordinasi bagaimana caranya. Nek saya ndak bisa ngomong toh, makanya dibantu ngomongnya. Terus kali Pak Kanite juga. Saya bilang kan gini, gimana cara solusinya Pak Susilo. Pak Susilo. Ya, kalau siang kan sudah datang. Gimana cara solusi ini Pak? Saya ambil yang terbaik saja, maksudnya kan gitu. Terus saya di situ kan, ya Pak Kanitnya bilang ya damai. Oke lah, secara lesan kita sudah damai. Damai. Saya Di bilang, Polsek itu. Di Polsek. Ya Kayak gini lah. Tetap tak damai. damaikan. Terus? Tuh, ya sudah. Istilahnya saling memaafkan. Sudah cuman, memaafkan di Polsek itu. Cuman satu. Kalau masalah itu, ya sana ya udah. Kalau udah itu kan udah damai. Akhirnya yang didatangi, yang punya rumah didatangi itu, tak suruh ke Pak Kanitnya langsung laporan bahwa kejadian ini sudah kita saling damaikan. Terus? Kalau yang untuk prosesnya itu kan ditanya kan ya, ini kelanjutannya gimana? Sama siapa? Sama Pak Kanitnya kan Pak gitu. Silo. Ya. Kelanjutannya gimana? Ya, bilangnya gimana katanya? Bilangnya ya lanjut. Kata Pak Silo. Bukan. Katanya yang korban tadi. Korban. Tapi katanya tadi udah damai. Iya, betul. Oh, sudah damai kok malah lanjut itu nggak maksud saya? Kami kenapa ditanyain lagi sama Pak Polisi? Enggak, Mas. Ya. Nah, gimana? Itu kan sudah ada perdamaian. Tadi udah saling memaafkan. Iya, betul. Kok Pak Polisi nanya, kok itu ditanya katanya kok lanjut gitu gimana? Jenengan tahunya dari mana Pak? Kalau lanjut itu tadi? Dibilangin Pak Susilo atau Pak korban itu? Ini kan masih bersama. Masih bersama. Ini kan di dalam ruang. Oh, dipanggil Pak Susilo satu ruangan itu? Satu ruangan, terus saya yang mendamaikan di situ. Saya duduk di sini ya bersegini. Mereka udah semua sepakat. Iya, ini kan di sama seperti ini, terus yang harus di kanan saya. Saya bilangin, saya arahkan dengan hati nurani. Hukum itu tidak ada. Betul, sepakat saya Pak, sepakat. Hakim siapapun kan pakai hati nurani. Betul. Jadi kan pakai hati nurani kita masyarakat. Gini, dari Bapak sendiri, dari warga desa, Bapak sendiri selaku Kadus sudah meminta kepada Polsek untuk masalah ini dianggap selesai gitu. Harapannya begitu. Enggak, maksudnya Bapak kan meminta di situ untuk mendamaikan kan itu. Betul. Tadi bilang. Berarti dari pihak warga antara yang berperkara tadinya udah damai. Sudah tak damaikan. Di Polsek itu. Iya. Sudah damai kan ya. Gitu. Ya. Artinya dari pihak desa sendiri sudah menginginkan untuk selesai ya. Betul. Oke, ya seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, jadi dari pihak Pak Kadus selaku yang dituakan di wilayah tempat, di wilayah itu sudah meminta kepada pihak penegak hukum untuk dan sudah menghadirkan para pihak di Polsek juga sudah masing-masing sudah memaafkan ya Pak. Iya, betul. Dan sudah damai seperti itu. Nah, bahkan Pak Kadus mengharapkan ini cukup di sini saja selesai kan gitu. Betul. Seperti itu ya. Artinya dari pihak desa sebenarnya sudah ada upaya seperti itu. Nah, ini supaya nanti jangan ada salah pemahaman. Betul. Bahwa desa itu sudah menginginkan itu. Nah, dari pihak penegak hukum ya harusnya menindaklanjuti itu keinginan para pihak itu yang di desa. Apalagi itu belum terbukti mencuri gitu loh.
Nah, belum bertujuan mencuri. Tidak ada mencuri pas saat kejadian, kok bisa diambil gitu loh. Tanpa ada BP, tidak ada BP nggak mungkin sebagai alat buktinya pencurian itu gitu loh. Ini makanya ini nanti kita bela bareng-bareng, Pak. Nanti saya akan bantu masalah ini. Mohon untuk teman-teman ini dikawal ya, seperti itu ya. Seperti itu saja. Terima kasih ya Pak Kadus atas keterangan yang Bapak berikan. Bapak nggak dipaksa sama saya toh Pak, seperti apa ingin menjelaskan gitu, supaya cuman masalahnya kan jadi terang ya Pak. Umpamanya ada kekeliruan saya menceritakan atau hal-hal lain, ya mungkin bukan berdasarkan kesengajaan loh Pak. Ya. Saya di sini hanya mengklarifikasi. Ya. Saya nggak mau disalah-salahkan. Tidak, dalam posisi ini gini Pak Kadus. Iya. Ini kan tidak saling menyalahkan. Enggak, maksudnya kan Kadus, mungkin kalau sini kan tahu. Pihak yang yang sana kan nggak gini kan gitu. Maksudnya pihak yang sana. Takutnya kan kekeliruan cerita. Ya alhamdulillah ini Pak Kadus. Pak Kadus sudah menceritakan seperti ini. Jadi permasalahan jadi terang. Untung dengan data. Jadi pikirannya kita sama. Datang. Malah justru dengan bisa menjelaskan seperti ini Pak Kadus. Saya terima kasih sama teman-teman kan itu. Untuk sama-sama membantu putranya Bapak besok menyelesaikan permasalahannya kan gitu Pak Kadusnya. Sampai ke kejaksaan sudah P21 ya, santernya sudah lengkap dan sudah saya mungkin beberapa hari ini menunggu dari kejaksaan tahap 2-nya. Jadi kita kalau P21 sudah, kalau untuk tahap 2-nya nanti saya menunggu calling dari kejaksaan. Begitu ada calling kita kirimkan tersangka dan barang bukti. Artinya penahanannya masih di Polres sama di kejaksaan apa di yang? Kalau penahanan masih dalam lingkup kepolisian ya penyidik, karena itu habis penahanan tanggal 26 April ini. Di Polsek apa di mana? Kalau untuk tersangka sekarang di tahanan rutan Polres. Polres. Kronologinya seperti apa Pak? Tadinya? Waktu itu yang dari korban itu kan sudah beberapa kali karena pencurian. Nah, pada malam Jumat waktu itu waktu kejadian itu korban sengaja apa ya di dalam rumah, jadi ngintip cara bahasanya itu sebenarnya siapa yang melakukan itu. Nah ternyata malam itu si terduga pelaku ini masuk rumah, sudah di dalam rumah dan terus ditangkap. Setelah diamankan dibawa Pak Kadus diinterogasi, dia mengakui bahwa sebelumnya memang melakukan yang mencuri 800.000. Artinya pencurian itu di daerah tetangganya sendiri ya? Tetangganya sendiri. Malam itu mungkin ada barang buktinya Pak? Malam itu waktu tertangkap tangan belum ada barang buktinya karena itu baru masuk ke rumah, belum melakukan pencurian sudah dipergoki sama korban. Tapi untuk yang perbuatan yang sebelumnya itu uang hasil pencurian itu 800.000, yang 500 untuk keperluan tersangka di Jogja main-main gitu, yang 300 masih disimpan di rumah. Artinya saya nggak dari pihak keluarga untuk damaian sebelum dari mediasi. Waktu itu saya jadi waktu itu Pak Kadus, saya lupa namanya, sudah kesini. Intinya pengen ngurus ya. Saya sudah pertemukan korban dan Pak Kadus juga bapaknya atau orang tuanya tersangka di sini sudah melakukan mediasi. Ternyata waktu itu tidak ada titik temu, sehingga perkara saya lanjutkan. Terus saya memberi waktu kepada Pak Kadus, ini tak jalan tapi saya beri waktu 10 hari. Boleh monggo coba dirembuk lagi ke keluarga korban. Nah, nanti kalau sudah selesai ya bawa ke sini suratnya. Tapi setelah 10 hari tidak ada keterangan, makanya saya semuanya berkas dan ini saya laporkan ke kejaksaan. Menurut dari tadi malam saya dengarkan katanya sebelum dibawa ke Polsek maupun apa
itu dibawa ke RT, tapi dibawa ke kasus yang satu lagi, namanya kalau nggak salah Muhammad Zazin. Tak Zazin, terus Zazin di sana Pak. Terkait itu saya tidak monitor ya, karena waktu itu setelah ya sesuai dengan yang di jenengan itu sudah dibawa ke Pak Lurah di Balai terus telepon ke sini maka dijemput dibawa ke sini. Jadi di luar itu saya tidak monitor. Terus artinya pengembalian dari uang pencurian yang dilakukan 800.000 itu sudah dikembalikan kepada korban, katanya seperti itu. Menurut keterangan korban dan sudah saya konfirmasi memang betul. Artinya uang yang 800.000 itu dicuri itu sudah dikembalikan. Artinya apa itu ya, korban tidak, kalau ada kan ada surat perjanjian damai itu di kan surat tadi itu. Artinya selama ada perjanjian pihak korban tidak mau akhirnya diserahkan kepada polsek untuk melanjutkan apa gimana. Jadi gini, perlu saya jelaskan gitu. Beberapa saat perdamaian itu sudah saya mediasi di sini tidak clear dan korban tetap pengen maju perkara itu karena dengan alasan yang bersangkutan atau tersangka ini sudah beberapa kali melakukan pencurian. Yang pertama sudah dibuatkan surat pernyataan dan di situ diketahui oleh orang tuanya, tanda tangani yang bersangkutan langsung si Andi bahwa menyatakan dia tidak akan melakukan pencurian lagi di daerah situ. Kalau melakukan pencurian lagi berarti siap di proses. Nah, dengan alasan itu korban tetap ingin maju. Terus terkait apa itu ada surat pernyataan damai itu muncul setelah berkas saya sudah saya kirimkan ke kejaksaan. Jadi apa itu walaupun di situ tertera suratnya muncul, namun surat itu sampai ke saya sudah berkas sudah di kejaksaan. Artinya menurut Bapak, saya mau tanya tentang aturan. Ada pihak dari misalnya dari desa, artinya bisa enggak untuk misalnya Restorasi justice. Restorasi justice. Sebenarnya bisa Pak, bisa itu memang ada apa itu ada program itu dari Kapolri. Cuma kan itu menimbang mengingat di sana ada apa unsur-unsurnya dilihat ini berdampak seperti apa di masyarakat. Jadi itu tidak semata-mata ada aturan restorasi justice atau RJ itu terus semua perkara bisa di RJ, tapi setidaknya penyidik atau yang menangani harus melihat latar belakangnya. Kalau memang ini rawan ya tetap dilanjutkan. Seandainya ada pencabutan perkara ini kira-kira bisa enggak Pak? Dari misalkan dari korban itu. Seperti yang tadi saya jelaskan, artinya walaupun ada pencabutan, tapi kita melihat efek dari perkara itu. Kalau dikembalikan itu bagaimana, kalau lanjut bagaimana. Jadi pertimbangan tersendiri dari penyidik. Oke. Ketika korban menerima uang pengembalian 800.000 diterima, itu kan artinya sudah damai ya. Sepakat damai kan ya. Sepakat damai. Kenapa persoalan ini bisa lanjut terus duitnya ditompo tapi masalah tetap lanjut. Jadi perlu disikapi apa bahasa saya dan dimengerti ya. Tadi sudah saya jelaskan dan pertanyaan jenengan sama dengan pertanyaan Bapak. Artinya setelah ada perdamaian dan ada aturan, ada himbauan dari Kapolri bahwa perkara itu restorasi justice, tapi penyidik melihat efek ke belakang. Artinya kita melihat ini kalau dikembalikan dampaknya seperti apa, bagaimana di lingkungan. Nah itu, jadi selama itu pertimbangan itu kira-kira rawan, ya berarti perkara tetap lanjut. Itu keputusan juga ada di pimpinan. Jadi kalau seperti saya sebagai penyidik pembantu hanya menjalankan. Oke, izin dan pada malam hari itu, malam Jumat dan ya, waktu diamankan, korban itu apa namanya mengalami pemukulan atau penghakiman massa informasinya. Informasi seperti itu enggak? Yang saya tanyakan di Polsek ini ada nggak mungkin memar-memar yang kelihatan dari jenengan, mungkin atau dari anggota yang lain difoto atau gimana gitu dan? Kalau waktu itu saya berhadapan langsung di sini biasa-biasa saja, tidak ada memar, tidak ada.
Jadi informasinya fisik saya tidak. jadi informasinya kan yang kita dapat itu korban mengalami pemukulan. Oke, masuk kami Pak, kalau tapi kami melakukan kantor desa terkait kasus Anggi. Pada waktu malam Jumat ada warga melakukan ke tempat kami, ke kubu kami, namanya Pak Dasir, Mas Dasir, kalian Mas Din, itu ada katanya ada kejadian di dusun Klepu 2. Itu pada waktu itu katanya Mas itu masuk ke rumah Pak Ir itu rumahnya orang tuanya. Aslinya Pak Ir itu rumahnya Kalibata, desa Kalibata. Terus pada waktu itu katanya Pak Ir itu sudah di dalam. Itu penyampaian dari Mas Dasir kalian Mas Din. Pada waktu di sini Mas Din ditanya seperti itu Pak. Jadi itu dibawa ke tempatnya Pak RT, terus Pak Kadus, dibawa ke kantor desa. Nah saya kan belum ke sini karena masa sudah banyak. Saya menelpon Pak di Kamtipmas dan Pak Babinsa untuk segera menuju ke desa kami. Langsung kita bertemu di ruang kepala desa, itu berembuk kedua belah pihak di negosiasi. Ternyata dari pihak itu tetap kukuh akan melaporkan. Harapan kami ya secara kekeluargaan, karena itu masa banyak sekali anak-anak muda itu kita berembuk dan Babinsa dan Kapolres itu dibawa ke Polsek. Jadi untuk berembuk paginya, tapi ternyata tidak pada kesana semua. Gitu Pak. Kesalahan semua bagaimana Pak? Gimana? Kesalahan semua bagaimana? Ke Polsek. Ke Polsek. Iya. Oke. Kita mau berembuk di Polsek. Pak Kades, saya dengar informasi menurut informasi dihakimi, sempat dihakimi, pukul atau Saya kurang tahu tuh. Oke. Kurang tahu. Itu Pak Kadus yang tahu itu kurang tahu. Kalau lapornya di apa informasi di sini kayaknya. Iya. Itu berita Eko. Gimana? Pak Eko yang interogasi dari Kamtipmas. Dari Polsek. Itu Pak Wor. Oh, Pak Woro. Anak yang dekat, saya telepon yang dekat. Enggak, katanya Pak Novel sebelum dibawa ke Kepala Desa oleh Pak Ade dibawa ke Kadus Pak Jazil. Di sana katanya dia diajar Dihakimi informasinya. semua orang mungkin 4 orang masalah Mas itu. Iya, kami ngomong informasi itu Pak. Terus yang kedua setelah di sampai kelurahan, sampai desa itu ada tidak merasa penekanan yang dimiliki di masyarakat. Itu kayaknya tidak ada Pak. Tidak. Pengakuan gimana Pak? Tanya. Itu kemarin gini Pak. Jadi pencobaan pencurian katanya. Jadi pada waktu hari-hari sesudahnya itu juga kehilangan Pak itu kehilangan uang 800.000 Sebelumnya. Mengaku ya. Mengaku. Kalau pada waktu malam masuk itu sempat apa yang diambil? Itu belum ada yang diambil Pak. Cuma ketahuan di dalam. Artinya gini, artinya kan belum sempat mencuri ya. Artinya kan secara hukum salah Iya. secara hukum untuk pembawaan mengambil nanti salah. Masalah secara hukum. Itu sudah dibicarakan di Iya. oleh Pak Kapolres Mas. Terus yang kedua, menurut saya dari pihak keluarga atau penemukan dari pihak korban itu yang katanya Mas
apa? Itu berhubungan dengan keluarga yang ada di depan desa. Kalau itu kemarin sudah berapa hari itu bertemu di tempatnya Pak Kadus. Saya diundang ke sana. Hasilnya gimana? Hasilnya sepakat. Sepakat. Paham ya? Itu apa hari keberapa Pak dari kejadian? Saya lupa Pak. Itu juga Pak Kadus. Intinya sepakat berdamai. Kemudian dari pihak keluarga mungkin memberikan atau mengembalikan uang yang itu mengembalikan uang yang 800.000 Pak. Malah 800.000. Iya, saya itu Setelahnya Lagi. setelahnya kan cinta aturake ento kan Nggih. pas habis perdamaian dikembalikan. Nah, ini dikembalikan 800.000. berarti langsung dikembalikan ke Iya. diterima Pak ya. Diterima. Itu berarti sepakat antara keluarga dari Mas Anggi dengan korban ini. Sepakat ya. Terus menurut jaringan informasi yang jaringan dapat mungkin dari polsek atau dari mana itu kasus berlanjut proses betul. Harapan kami Tidak, itu kasus berlanjut dengan proses betul. Dikasih tahu polsek atau gimana tahu nggak? Nek kalau gitu saya belum dikasih tahu. Belum dikasih Cuman tahu. Pak Kadus menyampaikan pada kami pada waktu rapat. Oke. Oh. Berarti Pak Kadus kan kesel. Nek kasus ini dilanjut sampai ke kejaksaan. Nah ini kan dikasih tenggang waktu. Nggih. Nah, cinta aturake itu kan mediasi itu sering sekali. Cuman satu itu kan pamannya kita cerita kayak gini kan tidak diiringi dengan hitam di atas putih. Masih selang beberapa waktu. Secara lisan berarti Pak ya. Secara lisan sudah saya katakan. Tapi diterima ya salaman juga mungkin. Iya, di polsek saya katakan di polsek juga. Tak dengan. Iya. Tahunya Pak Kadus meminta untuk selesaikan ya. Betul. Jadi kan di polsek saya sudah mediasikan, cuman hitam di atas putihnya kan belum. Iya. Itu satu. Tapi mantul nggak kalau sudah ada perdamaian di desa atau di salah satu kadus gitu, masalah polsek. Maksudnya ngomong nggak kalau sudah ada perdamaian dan deal gitu. Di desa. Iya, itu kan terus dibuatkan surat hitam di atas putih perdamaian. Terus hanya dibawa ke sana sebagai tanda bukti bahwa saya kemarin sudah mengutarakan maksud tujuan istilah permohonan maaf, perdamaiannya, terus diikuti dengan hitam di atas putih. Itu pertama. Yang kedua itu sama. Pak Kadus, selain jaringan Sinten mawon yang ada di perjanjian waktu itu. Yang bersangkutan? Iya. Masyarakat itu di tempat namanya Pak Kadus. Oh, lagi. Yang bukan. Pak Kadus Hasin itu, Pak Kadus Hasin itu. Itu sudah ada perjanjian. Itu menurut saya jaringan kan di sana ada temannya di polsek lalu. Bapaknya kan sama saya. Terus dari pihak korban, pelapor, dari korban sama Pak RT. Itu berarti kan orang 5. Pak RT saya dan Pak RT-nya Pak Ahmad Yazid itu berarti orang 5. Paman bukan? Belum. Ini kalau Pak Kadus sapunya ditemukan kita bisa nggak Pak? Bisa ada. Ya. Di sini juga. Oh ya, makanya kan bisa diceritakan bagaimana? Waktu itu kan jam 7:30 malam Jumat. Nah, saya masih berkumpulan yasinan. Saya tahu jam 8 itu selesai. Saya pulang dari yasinan itu udah di tempat saya. Ada berapa orang Pak? Yang antar 3. 3 orang. Itu siapa aja Pak? Ya pihak korban sama RT. Berarti yang satu tetangga. RT-nya siapa namanya Pak? Namanya siapa RT enggak Pak? Ya Irwahudin, RT Ahmad Rokim, tetangganya Propolis. Sama pelaku ya Pak ya? Ya. Berarti orang tua yang korban pelaku belum ke situ? Ya udah dia ke tempat saya. Artinya anak tersebut sudah bawa pandangan karena manfaat tidak terlibat.
Ya, tidak ada rumah. Ya, saya masih di Ya, tangga, ya, masih di tangga. Terus itu kan RT juga, RT-nya ya masih di tempat itu perkumpulan. Ada nggak tahu dari kekerasan sini? Kalau itu belum ada kekerasan, cuma diantar, ya di istilahnya dilaporkan ke RT, RT masih di tempat saudara kumpulan sama saya. Terus itu RT sama tetangga itu langsung ngantar ke tempat saya. Jadi pengennya belum ada kekerasan. Belum. Nah, setelah terjadinya kekerasan gimana? Di mana itu kekerasannya? Itu mau diantar ke sini. Pas mau Di jalan. Ya, dia kan dari tempat saya itu kan mau dibawa udah hansip 2 yang itu udah ada hansip ya. Enggak baju sudah lanjut sudah kekerasan ya. Ya, mau dibawa ke sini itu keluar dari rumah itu. Diajak dulu ya. Ya, tahu saya juga takut itu. Ada juga takut. Artinya fungsinya hasil Apa? Ya itu mau mengamankan dari rumah keluar motor sih. Tapi nggak begitu parah Pak yang Enggak. Ada berapa orang Pak kira-kira yang menghakimi Pak? Dari sama Untuk saya kurang lebihnya berapa? 100 puluhan? Empat. 2, 3. Ya sekitar itu 4 atau gitu. Saya itu masih di dalam itu sudah Dipukuli? iya udah ditumpak di mobilnya Hansip itu. Hansip 2 itu udah ngawal. Tapi hasilnya juga takut. Wah saya Ya. Terus proses perdamaiannya sebenarnya tahu nggak Pak pada waktu itu? tidak tahu. Proses damai jawab nggak paham ya? Proses perdamaian. Langsung bawa ke sini. Oh di sini. Iya. Bawa ke kantor desa. Berarti perdamaian di sini gitu Pak Kadis? Gimana? Perdamaian di sini. Iya. Malam itu juga di sini. Itu dari Polsek atau Babin Kaptipas ada yang Polsek betul? Ada. Sini Pak Woro itu ya? Nah, secara hati nurani Pak, sebagai kasus di lingkungan sama Pak ya, dengan adanya kasus seperti ini, itu keinginan dengan pribadi seperti apa Pak? Kalau saya Ingin lanjut atau diselesaikan keluarga? enggak ingin lanjut. Kalau saya yang penting itu udah selesai di desa saja. Iya, selesai di desa. Iya. Kemudian untuk Pak Abdul Ghafur sendiri, mungkin untuk di lingkungan sendiri Pak, ini keinginan dengan secara pribadi atau hati nurani sebagai kepala kampus di sini, keinginannya seperti apa? Ya, saya kan dari awal-awal dari sekedar ada, entah itu masalah apapun bentuknya, saya selaku kepala dusun berharap semua itu kan tidak bermasalah dengan hukum. Artinya itu pun sama pas kejadian itu. Ini kan cukup diselesaikan di wilayah masing-masing. Seandainya toh di wilayah masing-masing wilayah itu tidak bisa menyelesaikan, itu pun cukup sampai di pemerintah desa. Di situ juga kan ada Pak Kepala Desa, ada Pak Kaman, Pak Limas. Seandainya pun toh kurang lengkap, mungkin bisa tapi masnya bisa berlaku ke sini. Berharap saya ya tetap sampai ke desa saja. Oke, Pak, apalagi sama uang tua. Pak Ghafur, pada malam itu ada nggak dokumentasi foto atau apa? Itu kurang ya Pak. Ya enggak, jangan foto-foto berarti kayaknya dokumentasi. Pas itu aku sibuk Pak. Berarti nggak ada foto sama sekali? Enggak ada. Kalau masalah hukum ada Pak. Kembali tadi bagaimana harapannya seperti apa dengan warga yang baru terjerat kasus seperti ini? Harapan kami ya tidak sampai ranah hukum, bisa sampai keluargaan, nanti bisa dengan masyarakat lagi, bersama-sama masyarakat untuk membina anak itu. Terus kemudian untuk pelaku dan si korban gitu. Harapannya Harapan kami ya Pak, kita tidak ada masalah. jadi untuk secara keluarga ya. Karena kami kemarin sudah ada
kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait dengan permasalahan AY yang sekarang sedang berproses hukum dan ditahan, saya sepakat dengan unsur pemerintahan desa di Desa Tepansari, Kecamatan Loano, yang intinya bahwa terhadap permasalahan seperti itu menurut saya cukup diselesaikan di musyawarah tingkat desa, tidak perlu dengan proses-proses hukum yang memberatkan berbagai pihak. Ketika di desa sudah menyatakan bahwa itu selesai dimusyawarahkan di desa, ya menurut saya itu yang harus jadi acuannya gitu loh. Jadi itu juga menurut saya sebagai bentuk anjuran pemerintah supaya permasalahan kecil, permasalahan yang ada di desa, ketika desa masih bisa menangani untuk menyelesaikan, ya serahkan kepada desa, karena itu juga akan mengurangi anggaran negara seperti itu. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini si AY ini mudah-mudahan bisa dibantu oleh penegak hukum untuk bisa dibebaskan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.